Hadirin dan undangan yang kami muliakan, berikut ini kita akan mendengarkan pesan Waisak. Dan pesan Waisak akan disampaikan oleh Ketua Dewan Sangha, Biksu Tadisa Paramita Mahastafira. Kami persilakan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, bersama Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono, yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono, bersama Ibu Herawati Budiono, yang terhormat para pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia, yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang terhormat para pejabat militer dan kepolisian Republik Indonesia, yang mulia para biku sangha, para biksuni, para lama, rinpoche, para rohaniwan agama Buddha, yang mulia para tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu, yang terhormat para pimpinan Dewan Pengurus Pusat dan para pimpinan Dewan Pengurus Daerah Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi, yang terhormat para pimpinan dan pengurus majelis-majelis agama Buddha yang berbeda-beda aliran anggota Walubi, perwakilan umat Buddha Indonesia, yang terhormat segenap umat Buddha Indonesia dan umat Buddha dari luar negeri yang khusus berkunjung ke Indonesia mengikuti acara Waisak dan Dharma Santi Waisak Buddha Era 2557 tahun 2013. Yang terhormat para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Namo Buddhaya. Salam Waisak, semoga berkah Waisak memberikan kita kedamaian dan kesejahteraan. Setiap tahun di hari Trisuci Waisak, umat Buddha selalu mengingat dan merayakan kembali 3 peristiwa agung, yaitu kelahiran, kesempurnaan, dan mahaparinirwana atau mangkatnya Guru Agung Sakyamuni Buddha. Semoga kasih Buddha menerangi dunia. Fondasi ajaran Buddha adalah karuna, belas kasih, serta pratnya, kebijaksanaan. Guru Buddha sepanjang hayat hidupnya senantiasa membabarkan kebenaran Dharma, penuh kasih, cinta damai, dan anti kekerasan. Yang Buddha bersabda, pelaku kejahatan menuai kemalangan, sedangkan pelaku kebajikan menuai keberuntungan. Pertempuran mendatangkan penderitaan luas bagi rakyatnya, sedangkan akhir pertempuran membawa kebinasaan. Karena kemenangan menimbulkan kebencian, sedangkan kekalahan membawa penderitaan yang berkepanjangan. Apabila tidak ada perselisihan, pertentangan maupun pertempuran, sehingga tidak ada yang dimenangkan atau dikalahkan, maka kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan pasti dirasakan oleh semua pihak. Orang bijak merangkul perbedaan, orang bodoh memusuhi perbedaan. Berhadapan dengan perbedaan, jangan dipraktikkan menjadi pembedaan, dan jangan pula dikembangkan menjadi sikap rasis
atau berkembangnya permusuhan sara suku, agama, ras antar golongan. Sesungguhnya terjadinya perbedaan adalah kodrat alam, keniscayaan dan realita yang harus diterima dan disikapi dengan bijak. Bangsa yang majemuk bisa bersatu, maka negara pasti jaya. Umat beragama bisa rukun dan harmonis, maka rakyat pasti sejahtera. Untuk itu, rangkailah kemajemukan menjadi keindahan, dan untailah perbedaan menjadi keunikan. Sepanjang sejarah agama Buddha tidak pernah terjadi aksi kekerasan atau perang suci atas nama agama Buddha. Bila saja ada siswa maupun umat Buddhis yang melakukan aksi kekerasan atau pembunuhan berencana, sesungguhnya ia bukan seorang Buddhis tulen. Apabila ada siswa dan umat Buddha menjadi provokator dan melakukan aksi kerusuhan massal atau pembantaian, maka ia adalah seorang pengkhianat yang telah mencoreng dan menodai kesucian agama Buddha. Untuk itu, diserukan kepada semua umat Buddha, marilah kita menunjukkan kemuliaan ajaran Buddha, jaga nama baik umat Buddha, senantiasa menebarkan belas kasih universal, dan memberikan bantuan sosial demi kebahagiaan semua makhluk. Hadirin yang berbahagia, baik hayalan maupun penerangan, semua berasal dari pikiran. Setiap keberadaan dan fenomena timbul dari kerjanya pikiran. Pikiran membentuk batas yang mengelilingi kehidupan. Pikiran murni mengelilingi dirinya dengan hal yang murni. Sebaliknya, pikiran yang kotor mengelilingi dirinya dengan hal-hal yang kotor. Pikiran suci tidak lagi mengelilingi dan memeluk konsep murni dan kotor. Ia hidup apa adanya dengan keleluasaan tanpa rintangan lagi. Semua bentuk kehidupan hanyalah aktivitas pikiran dan berkaitan sebab dan akibat. Tiada realitas di luar pikiran. Perlu kita sadari, semua yang terbentuk berawal dari kekosongan. Semua keberadaan berintikan kekosongan. Semua perubahan karena karakteristik kekosongan. Semua kembali lenyap ke natural kekosongan. Semua yang berkaitan ada atau tiada pada hakikatnya non-dualitas. Bila terjebak wujud ada atau wujud tiada, bermakna kebijaksanaannya masih rendah. Kehidupan manusia awam adalah kesinambungan kemelekatan. Karena kebodohan, mereka harus menerima hayalan sakit dan penderitaan panjang. Sebenarnya segala sesuatu tidak datang dan pergi, juga tidak timbul atau menghilang. Oleh sebab itu, realitanya seorang tidak bisa mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu. Kesadaran tanpa warna, bentuk, atau cahaya dan tidak dapat ditampilkan. Ia memperlihatkan aneka fungsinya hanya seketika sebab musabab dan kondisi-kondisi tertentu dipenuhi. Semua dharma dihasilkan dari pikiran khayal, sehingga terdapat ragam perbedaan. Bila menjauhi hati dan pemikiran, maka tiada wujud dan kondisi. Bila dapat melepaskan bentuk-bentuk perasaan seperti derita, bahagia, galau, gembira, bodoh atau pintar, hayal dan sebagainya, membuat kerisauan, maka dapat terbebas dari proses kelahiran dan kematian dan mudah mencapai nirwana. Bodhicitta adalah sumber kebajikan. Tanpa bodhicitta sulit melakukan rutinitas kebajikan. Tanpa bodhicitta segala kebajikan bocor adanya.
dan sulit terkumpulnya paramita kebajikan. Tanpa bodhicitta, semua kebajikan yang dilakukan mengarah kepada kebajikan iblis. Oleh karena itu, mengembangkan bodhicitta adalah mutlak diperlukan untuk melaksanakan kebajikan tertinggi. Berjuang ke atas untuk mencapai kebudahan, sedangkan ke bawah peduli dan menolong semua makhluk agar bebas bodoh dan derita. Hadirin yang berbahagia, alam kehidupan manusia dibentuk oleh pikiran manusia. Asri atau kacau diciptakan oleh nuansa kesadaran manusia. Sesat atau sadar karena ulah dari pikiran. Nyaman atau resah, semua dipermainkan oleh perasaan manusia. Mulia atau nista karena sikap perilaku manusia. Untuk tercapainya perdamaian harus dirancang dan dibangun oleh pikiran manusia. Kesejahteraan manusia bersumber dari pengendalian diri. Untuk mencapai kehidupan yang harmonis, maka diperlukan pendidikan budi pekerti, moralitas, dan pendidikan karakter manusia luhur. Diawali meluruskan pandangan dan menjernihkan pikiran. Tanamkan nilai-nilai keluhuran umat manusia, yaitu malu berbuat jahat dan takut akibat perbuatan jahat. Ciptakan hati manusia yang tentram dan berkebajikan. Ciptakan keluarga yang rukun dan sejahtera. Ciptakan hubungan baik antar manusia untuk saling menghormati dan menghargai. Ciptakan masyarakat yang santun, adil, dan bermartabat. Ciptakan kehidupan manusia yang baik dan benar. Ciptakan dunia yang bersinergi, damai, dan indah. Demikianlah pesan Waisak singkat ini disampaikan. Semoga dapat diambil hikmahnya dan bermanfaat. Akhir kata, selamat merayakan Hari Trisuci Waisak. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Amitofo. Itu tadi telah kita dengarkan bersama pesan Waisak yang disampaikan Biksu Tadisa Paramita Mahastafira.